Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime. Saatnya sekarang saya ajak Anda mengikuti NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, di hari terakhir pendaftaran, perhatian masyarakat tertuju ke Jawa Timur. Entah ini kejutan atau bukan, yang pasti Partai Kebangkitan Bangsa maju dengan pasangan calon sendiri. Pemilik suara terbesar di Jawa Timur ini tidak ikut skenario Kim Plus yang mengusung duet Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Sementara PDI Perjuangan mencoba peruntungan lewat pasangan Tri Risma Harini, Gus Hans. Kami ajak Anda untuk mengulas pecahnya Kim Plus serta peruntungan 3 Sri Kandi di Jawa Timur bersama narasumber yang kami hadirkan melalui sambungan Zoom, yaitu Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, apa kabar? Alhamdulillah baik, kabar baik. Mas Doni, gimana kabar? Kabar baik, terima kasih bersama kami. Mas Hanta, sebelum kita mulai dialog, kita simak dulu tayangan yang berikut ini, pemirsa. Ini dia, Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Duet petahana ini diusung oleh Kim Plus, koalisi yang dihimpun untuk mendukung pemerintahan Prabowo. PDI Perjuangan tak mau ketinggalan. Partai ini juga mengusung Sri Kandi Tri Risma Harini yang berduet dengan Zahrul Asar Asumta alias Gus Hans. PKB yang di Jakarta tiba-tiba mesra dengan Kim, ternyata keluar dengan pasangan sendiri. Partai pemenang di Jawa Timur ini memajukan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Kini, Khofifah ditantang Risma dan Luluk di basis Nahdlatul Ulama. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim NTV melaporkan. Ya pemirsa, ada apa di Jawa Timur? Apakah Kim Plus pecah dengan beraninya PKB mengusung calon sendiri? Mas Hanta, komentar Anda, ada apa di Jawa Timur? Ya, di Jawa Timur ini memang menarik ya Mas Doni, selain karena dia adalah strategis di Pilpres akan menjadi faktor kunci kemenangan. Kalau Jawa ada kunci, maka kunci lebih intinya ada Jawa Timur. Yang menang di Jawa Timur pasti menang Pilpres. Yang kedua, dia adalah secara pileg adalah kantong nomor 2, basis basis lumbung suara pileg. Karena itu semua partai pasti menuju ke sana. Nah, idealnya beberapa partai kita memikirkan kalau Kim Plus itu solid, terkonsolidasi seperti Jakarta, maka kemungkinan PKB kan bersama di Jawa Timur bersama dengan Khofifah. Nah, untuk Jawa Timur, saya ingin menjawabnya dengan 3 catatan. Satu, sepertinya dari sisi Kim Plus-nya yang betul-betul ketat dipertahankan soliditasnya itu sepertinya di Jakarta. Karena di sana mungkin ada faktor Anies Baswedan, ada faktor Pak Prabowo dan sebagainya, eskalator politik utama untuk Pilpres 2029. Nah, itu membelah. Kim bahkan membelah di Banten, terbelah juga tidak plus Kimnya di Jawa Barat, termasuk di Jawa Timur seperti yang kita bahas hari ini. Nah, itu faktor pertama, faktor Kim Plus memang tidak solid di luar Jakarta. Memang karena apa? Karena mereka punya persilangan kepentingan, tidak terakomodir semuanya, tidak mungkin misalnya PKB sebagai partai besar di sana pemenang tidak dapat apa-apa. Pak Bu Khofifah tidak merepresentasikan PKB, Mas Emil juga dari Partai Demokrat. Jadi itu faktor Kim Plus-nya. Faktor yang kedua, seperti saya sambung yang tadi, PKB ada partai pemenang. Karena itu sulit bagi PKB hanya menjadi pelengkap bagi Khofifah Emil atau tidak memiliki titik temu bersama dengan PD Perjuangan. Bisa jadi PD Perjuangan merasa Bu Risma lebih kompetitif secara figur, memiliki rekam jejak yang kuat dan seterusnya, tidak mau jadi wakil. Bisa jadi faktor itu juga membuat PKB dan PD Perjuangan tidak bisa maju bersama. Atau yang ketiga, PKB bergabung ke PD Perjuangan juga menjaga relasinya dengan Kim Plus. Kalau dengan PD Perjuangan kan seperti bergabung terkonsolidasi dengan kekuatan oposisi dalam konteks konstelasi politik nasional. Dengan sendiri relatif lebih menjadi jalan tengah. Nah, terakhir satu lagi, kita tahu bahwa PKB Muhaimin Iskandar itu relasi atau hubungan politiknya sebelakangan dari dulu bahkan tidak terlalu baik dengan Bu Khofifah. Itu sebabnya tidak mengejutkan PKB tidak bersama Khofifah juga. Nah, menjadi tripolar kekuatan sekarang. 3 poros yang masing-masing cukup kuat, memiliki potensi modal politik yang sama-sama kuat. Ya, artinya Kim Plus ini kondisional juga ya Mas ya. Tidak harus di semua daerah provinsi itu harus sama polanya seperti Kim Plus di Jakarta begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dan Anda katakan juga tadi bahwa Jawa Timur ini kan
tempat mendulang suara khususnya bagi Prabowo Gibran, di mana kader NU banyak menyokong suara bagi Prabowo Gibran. Kira-kira skenario apa yang akan dimainkan oleh Kim Plus tanpa PKB? Sementara kalau PKB kita bilang sama dengan NU juga, begitu Mas? Iya, betul. Ya, ada irisan di sana. Kalau bicara Jawa Timur, ada 2 sampai 3 triple majority di sana. Selain basis paling besar di sana adalah kalau bicara etnis pasti Jawa. Yang kedua NU, kuncinya. Jadi kalau mau memenangkan Jawa Timur, harus memenangkan NU. Itu menarik pertanyaan Mas Doni tadi. NU kan terbelah menjadi 3 bahkan sekarang. Tapi ada yang 3, yang juga yang mayoritas, yaitu pasukan atau kekuatan suara Pak Jokowi 2 kali Pilpres itu menang di Jawa Timur. Yang terakhir Prabowo Gibran juga menang telak di Jawa Timur. Jadi Kofifa itu diuntungkan salah satunya adalah efek pengepul suaranya itu bisa dari pengaruh Prabowo dan Jokowi. Itu tidak bisa dibantah. Tapi ada satu yang kita menarik tadi, pertanyaan yang penting menurut saya adalah NU. Kemana suara NU ini? Karena pemilih Jawa Timur itu terasosiasi, dan menurut data survei Poltering Indonesia 80% lebih merasa terasosiasi atau bagian dari NU. NU-nya akan kemana itu menjadi pertanyaan. Kalau data terakhir jelas ke Bu Kofifa sangat tinggi ya. Kofifa di segala segmentasi demografi dia cukup kuat, bahkan sangat kuat, termasuk di NU masih cukup kuat, tapi dengan potensi terbelahnya, kita tahu Bu Risma mengambil wakil terakhir terkoreksi ya, dari mantan wali kota Malang, kemudian terkoreksi menjadi Gusahan, yaitu seorang Nadiyin juga, dan itu ada potensi, pasti ada jejaring NU-nya. Nah yang menarik PKB, tidak hanya figurnya yang kita lihat, tapi mesin PKB-nya. Mesin PKB itu, dia menang di Jawa Timur, yang kedua juga di Jawa Timur, PKB diferensiasikan adalah partainya NU. Nah karena itu kemungkinan NU-nya terbelah kekuatannya iya. Tapi begini, mesin politiknya mungkin terbelah. Mesin politik itu bisa pengaruh kiai, bisa jadi struktur. Kalau Muslimat, Bu Kofifa yang pegang misalnya. Kalau struktur partai ada di Bu Lulu yang akan diusung oleh PKB misalnya. Gusan punya jaring tersendiri misalnya. Tapi pemilih itu ada yang mengikuti arah kiai betul, tapi ada yang otonom juga, Mas Doni. Jadi kemungkinan menurut saya per hari ini masih peluang NU masih lebih besar ke Bu Kofifa relatif ya. Bahwa beliau adalah ketua umum Muslimat, kemudian lain sebagainya. Tapi bahwa kehadiran Gushan dan kehadiran Bu Lulu, mungkin Nur Hamidah yang akan didukung oleh PKB dengan mesinnya, ada potensi terpecah. Tidak bisa dipungkiri, PKB itu pemenang di sana. PKB punya basis yang kuat di sana. Nah, tergantung ini seperti apa dia mampu memecah atau basis suara itu. Meskipun akhirnya faktor figur itu menjadi variabel paling determinan, barulah terasosiasi ke yang lainnya. Tapi soal brand connection, brand association yang paling kuat ke NU, tentu ada. Kalau bicara figur, Ibu Kofifa. Kalau bicara partai, PKB, pasti semua partai kalah. Nah, gitu kira-kira. Tergantung nanti preferensi pemilih bermacam-macam. Pemilih sosiologis, pemilih rasional, dan sebagainya. Mas Doni. Ya, kalau saya pinjam statementnya Mas Hanta tadi, ada potensi terpecah. Apakah potensi ini memang sengaja di-create maksudnya oleh koalisi plus-plus ini? Artinya biar tidak sama-sama sakit hati, tetapi ya kalau yang menang Kofifa ya oke, syukur, tapi PKB juga tidak terlalu berseberangan, jadi nggak kesannya nanti oposisi begitu. Saya nggak tahu skenario apa sih yang paling pas di Jawa Timur ini, Mas Hanta? Ya, sebenarnya skenario kompetitif dari sisi figur, jangan lupa di pilkada itu seperti pilpres, faktor figur itu lebih dominan ya, Mas Doni, lebih determinan karena orang memilih figur gitu. Tapi ada pemilih tipologinya kan macam-macam, ada pemilih sosiologis, ada pemilih rasional. Pemilih rasional pasti dia memilih karena preferensi, karena rekam jejaknya, karena kompetensinya dan seterusnya. Kalau sosiologis baru pemilih NU. Dia memilih karena isu kedaerahan, etnis dan agama, termasuk asosiasi ke NU. Pemilih sosiologis, jadi tidak bisa semua pemilih itu preferensi utamanya NU, belum tentu juga. Nah, poin saya ingin jawab pertanyaan tadi, maka kalau dari sisi PKB, sebenarnya yang tarung ya, saya dengan segala hormat dengan kandidat yang diusung oleh PKB, tidak mengesampingkan dari sisi mesin politiknya, PKB-nya kuat, ya. Tapi dari sisi figurnya yang lebih agak kompetitif ke Bu Kofifa, sama perempuan semua ini, Kofifa, Tri Risma hari ini, dan dulu Nur Hamidah, itu perempuan semua, serikandi NU semua. Tapi Kofifa dan Risma relatif lebih kompetitif.
Ya. Bu Risma yang relatif bisa mengimbangi Bu Kofifa, meskipun masih Bu Kofifa, ketimbang kandidat dari PKB. Tetapi PKB punya potensi mesin. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya melihat memang PKB kesulitan, bukan strategi kemudian PKB membagi ya. Karena seperti saya katakan tadi, kalau PKB bergabung ke PD Perjuangan, PKB sebagai partai lebih besar daripada PD Perjuangan, untuk jadi wakil belum tentu ketemu titik temunya. Kemudian mendukung Bu Kofifa, PKB jelas gengsi politiknya jauh lebih tinggi, karena pemenang pemilu masa tidak dapat jadi cagup, tidak dapat jadi cawagup. Nah, karena itu pilihan rasional bagi PKB menurut saya memang maju sendiri, terlepas namanya tidak sekuat misalnya Bu Kofifa dan Bu Risma, tapi kan masih ada waktu 3 bulan untuk mengkapitalisasi, ada mesin politik dan sebagainya. Jadi pilihan PKB di titik tengah tadi pilihan rasional secara elektoral. Yang kedua, memang juga tadi seperti Mas Doni sempat singgung, ya tidak, kalau ke PD Perjuangan kesannya berhadap-hadapan dengan Kim Plus. Kalau berada di Kim Plus nggak mungkin juga, tadi ada faktor Ibu Kofifa dan PKB sebagai partai pemenang nggak dapat apa-apa. Nah, saya kira pilihan ya lebih gagal lah buat PKB mengusung poros sendiri. Iya, artinya ini pilihan paling rasionalnya PKB mengusung calon sendiri. Kita coba konfirmasi langsung dengan Wasekjen PKB Zainul Munasihin yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena yang ada pimpin ini, ya, yang ada pimpin ini kaum Nahdliyin, tetapi tadi saya pinjam statementnya Mas Hanta Yuda, jangan lupa Kofifa itu juga kuat loh di kalangan Nahdliyin di Jawa Timur, khususnya ya sebagai petahana pasti modalnya sudah cukup besar. Tapi PKB berani maju sendiri. Analisa itu hitung-hitungannya PKB di Jawa Timur seperti apa nih, Pak Zainul? Ya, pertama terima kasih atas waktunya ini. Saya menyambung dari Bang Hanta Yuda tadi sebetulnya bahwa ini adalah keputusan yang diambil oleh DPP PKB dalam rangka bahwa PKB betul-betul fight, ingin ambil peran di Pilkada Jawa Timur dengan memajukan kader sendiri. Ini salah satu bukti juga bahwa PKB adalah partai yang berdaulat, yang mandiri dalam mengambil keputusan. Seperti halnya ketika Gus Muhaimin memutuskan maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Anies Baswedan, itu adalah bagian dari bagaimana PKB membangun kemandirian politik. Nah, terkait dengan alasan kenapa kemudian PKB memutuskan untuk mengusung Mbak Lulu Nur Hamidah dan juga Mas Lukmanul Hakim sebagai pasangan cagup dan cawagup, menurut perhitungan kami, tadi Bang Hanta sudah menyampaikan, ini bukan soal sekedar gengsi politik, bukannya soal itu. Tapi bahwa kami PKB sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur, kami sangat optimis bisa memenangkan pilgub di Jawa Timur ini. Kenapa? Karena mesin politik kita sangat solid. Kita punya 17 anggota DPR RI dari Jawa Timur. Kita punya 27 anggota DPRD provinsi di Jawa Timur. Kita punya 330 lebih anggota DPRD kabupaten kota se-Jawa Timur, yang itu menurut kalkulasi politik kami adalah mesin politik yang sungguh luar biasa, yang itu bisa diandalkan untuk pemenangan. Kita juga punya modal secara suara elektoral, kita punya 4,5 juta pemilih yang waktu itu memilih PKB di Pileg 2024, hampir sama dengan modalnya paslon Anies Muhaimin, paslon Amin juga 4,4 juta. Jadi saya kira kita tidak berangkat dari titik nol ya. Kita punya modal yang cukup untuk bisa bertarung di Pilkada Jawa Timur. Selain itu secara personal, Mbak Lulu Nur Hamidah ini adalah kader NU yang boleh dibilang istimewa. Di DPP PKB, Mbak Lulu ini termasuk satu dari sedikit ya pengurus DPP PKB yang punya pengalaman internasional yang luar biasa. Beliau lulusan S2 di Singapura dan ya nggak perlu bahasa Inggrisnya super excellent. Dia terlibat dalam forum-forum internasional yang luar biasa. Dia anggota DPR RI PKB hari ini dari Dapil Jawa Tengah, Dapil yang sekarang menjadi basis merahnya PDIP, dan hari ini kita minta beliau untuk menyalon gubernur di Jawa Timur. Satu hal lagi yang perlu diingat bahwa kalau Bu Khofifah dan Bu Risma itu kalau kita istilahnya ini, mohon maaf ya Bang Yuda ya, ini
politisi bangkotannya Jawa Timur ini istilahnya ini. Barang lama maksudnya nih. Iya, politisi bangkotan, kalau istilah bangkotan itu memang seniornya senior gitu di Jawa Timur Oh, gitu ya. West to West maksudnya ya? Ya, seperti itu. Nah, Mbak Lulu ini politisi PKP yang fresh, yang masih muda. Ya ini kan Secara- dia lagi rising star ya Pak Zainul ya. Tetapi kan di parlemen memang sangat dikenal. Tapi untuk basis Jawa Timur apakah menjanjikan ini seorang Lulu ini didorong ke Jawa Timur? Di akar rumput di jaringan Nahdien, Mbak Lulu bukan figur yang asing ya, karena dia pernah memimpin organisasi perempuan di PMI yaitu Korpri, dan itu kadernya banyak sekali. Orang-orang yang sekarang dikader oleh Mbak Lulu itu sekarang boleh dibilang itu adalah generasi-generasi emas di Jawa Timur itu. Ya. Mulai dari yang duduk di penyelenggara, di jaringan NGO, di akademisi, itu banyak sekali itu didikan-didikannya Mbak Lulu. Istilahnya tinggal sekarang panennya ini Mbak Lulu ini. Ini yang membedakan dengan misalnya figur Bu Khofifah dan juga Bu Risma. Yang di kader itu sudah tua-tua itu. Gitu. Jadi kalau Bu Khofifah di NU kan basisnya muslimat. Nah Mbak Lulu ini itu transisi nih antara fatayat ke muslimat nih. Oke. Gitu. Jadi di kalangan pemilih perempuan muda Nahdlatul Ulama, Mbak Lulu ini sangat dikenal. Dia juga dikenal di kalangan pemilih yang usia matang, yaitu muslimat itu. Oke. Mbak Lulu ini kakinya ada di dua ini, di fatayat dan Ya. juga di muslimat. Kalau Bu Khofifah kan di muslimat gitu. Itu Baik. basis kulturalnya ya. Ya, Pak Wasekjen tahan dulu di situ. Ini kalau sudah bicara, kalau PKB sudah bicara Khofifah, kalau udah bicara kayaknya sebel banget gitu. Tapi saya mau minta komentarnya Mas Hanta dulu nih. Soal ketokohan nih Mas Hanta, figur. Tadi kan Anda katakan tadi ini faktor penting. Di luar mesin partai, bagaimana figur Khofifah, figur Lulu yang the rising star, yang sangat dibanggakan oleh Pak Zainul Munasihin tadi itu, masih bisa bersuara di Jawa Timur mengalahkan ketokohannya Khofifah, Mas Hanta? Iya, urutannya faktor kemenangan dalam kontestasi politik elektoral itu satu faktor figur. Kekuatan branding terhadap figurnya, apakah isu atau program yang dibawa oleh kandidat tersebut. Yang kedua adalah bekerja efektif atau tidak mesin politiknya sebagai penopang. Dan terakhir tren perilaku pemilih, ceruk pemilihnya seperti apa. Nah, itu menjawab pertanyaan Mas Doni tadi, betul figurnya semua punya potensi. Tentu misalnya dari sisi Bu Khofifah sebagai petahana adalah status sebagai petahana, tentu sudah pernah menjadi gubernur, dia punya basis dan sudah pernah sama dengan Bu Risma, sama-sama mantan Menteri Sosial. Sementara Bu Lulu juga di level nasional anggota DPR RI, jadi mereka punya basis lah semuanya secara kompetensi untuk menyasar pemilih rasional yang mengedepankan atau menjadikan preferensi melihat kompetensi dan pengalaman. Nah, kemudian juga Bu Risma, kita tahu kalau Bu Khofifah menjadi gubernur di daerah sana di Jawa Timur, Bu Risma juga 2 periode menjadi wali kota. Surabaya, dan juga itu untuk di basis wilayah aglomerasi Arekan, Arekan cukup kuat ya, daerah-daerah Arek di Surabaya dan sekitarnya itu. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan bagi Mbak Lulu mungkin dalam konteks posisi pengalaman di level Jawa Timurnya, di pemerintahannya. Mungkin ya itu tidak salah Pak Zainul menyatakan bahwa ini orang baru, ya betul, baru itu menjadi kelemahan seperti Mas Doni tanyakan ke saya, tapi bisa dikapitalisasi juga. Kalau itu yang lama, ini yang baru. Kalau mau perubahan, ini kira-kira. Kalau Khofifah kelanjutan dan lebih bagus barang baru atau barang lama nih maksudnya nih? Iya, dari sisi itu tergantung orang Jawa Timur pengen berkelanjutan atau yang perubahan. Nah, yang perubahan terbelah antara Bu Risma dengan Bu Lulu, lebih mana nanti. Harus ada diferensiasi dari sisi figur Serikandi. Yang menarik di Jawa Timur apa? Tiga-tiganya masang Serikandi. Iya, ini semua. Nggak tahu ini sengaja atau nggak sengaja ini, Mas. Ya pasti pakai strategi, termasuk PKB. Nggak mungkin dilihat Bu Khofifah, Risma, masa mereka pasang laki-laki. Pasti ada faktor itu menurut saya. Ditambah punya irisan korelasi dengan NU. Misalnya Bu Khofifah jelas tadi, Mas Zainul juga mengatakan ketua umum muslimat yang udah berapa periode sangat NU lah. Kemudian Bu Risma menutupnya dengan wakilnya, terakhir dikoreksi dari NU. Kalau Mbak Lulu jelas karena partainya juga PKB. Jadi
punya tarikan ke NU. Yang kedua saya ingin tambahkan, mesin politik yang bekerja seperti apa? Mesin politik itu bisa partai, PKB tidak perlu diragukan dari sisi mesin politik. Bu Kofifa juga didukung oleh partai yang sangat banyak di sana. Di sana juga sangat strategis. PD Perjuangan juga pemenang nomor 2, sama kuatnya. Ya. Mesin kedua adalah mesin NU. Mesin NU itu bisa muslimat, bisa tayat dan lain sebagainya, kiai, pesantren, nah terkait dengan NU. Yang ketiga mesin itu relawan, dan keempat figur-figur kuat di belakangnya. Mungkin ada Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gus Muhaimin dan sebagainya. Nah terakhir adalah bagaimana ceruk-ceruknya. Misalnya kalau kita bicara subkultur ya, Mas Zainul, ya di Jawa Timur ada Arek, ada Pantura, Tapal Kuda, Mataraman. Nah, wilayah-wilayah mana yang bisa untuk jadi basis Mbak Lulu yang baru bertarung? Mungkin Bu Kofifa, Tapal Kuda menguasai PDI Perjuangan di sebagian besar Mataraman, basis PDIP, Tapal Kuda juga basisnya PKB. Nah itu gimana, seperti apa mereka punya basis dan strateginya masing-masing tentunya. Baik Mas Hanta dan Pak Zainul, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya setelah azan maghrib. Oh ya, Mas Hanta sepertinya sudah harus melanjutkan tempat lain. Terima kasih sudah bersama kami, Mas Hanta Yuda. Mas Zainul, sukses selalu, makasih. Ya, kita berpisah dengan Mas Hanta Yuda di sini, tetapi dengan Pak Wasekjen tetap bersama kita, nanti lanjutkan setelah azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Mas Hanta, sampai jumpa. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Anda tengah mengikuti NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer, dan bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan grafis berikut ini. Yang pertama kita akan lihat bagaimana perolehan suara partai politik di Jawa Timur. Ini yang ada di DPRD Jawa Timur, hasil pemilu 2024, itu PKB memang suaranya paling atas dengan 4,5 juta. Disusul kemudian di bawahnya yaitu PDI Perjuangan dengan 3,7 juta. Lalu mepet Gerindra 3,5 juta. Berturut-turut ada Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, dan juga P3 yang paling bontot. Oke, kalau kita lihat grafis berikut ini pemirsa, masih di DPRD Jawa Timur, ini ternyata PSI juga mendapat tempat, kemudian Perindo, Gelora, Partai Buruh, Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Umat, serta Partai Garuda, dan juga paling bawah yaitu PKN. Nah, inilah perolehan kursi partai politik di DPRD Jawa Timur. PKB memang menjuarai kursi sebanyak 27 kursi, disusul PDI Perjuangan 21 kursi, dan Gerindra sama, Golkar 15 kursi, Partai Demokrat 11 kursi, Nasdem 10, PAN 5, dan PKS 5, P3 4, serta PSI 1 suara, 1 kursi. Oke, saya kembali ke Wasekjen PKB Zainul Munasihin. Pak Zainul, ini PKB berani main solo di Jawa Timur, apa enggak disemprit sama pimpinan koalisi Pak Prabowo atau Gerindra ini? Bang Doni, kita sangat berterima kasih lah dengan Gerindra dan Pak Prabowo. Kan kemarin sudah berstatement bahwa Pak Prabowo dan juga Gerindra membebaskan seluruh partai-partai untuk apa istilahnya menyampaikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing partai, dan kita menyambut baik itu. Dan sekarang kan dibuktikan bahwa memang dinamika masing-masing partai di setiap wilayah, provinsi, kabupaten, kota itu tidak bisa disamaratakan. Gitu. Dan itu tidak mengurangi komitmen kita nanti untuk bersama dengan pemerintahan Pak Prabowo. Dan tentu saja pasti Gerindra dan Prabowo Pak Prabowo memahami lah bahwa PKB sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur pasti punya punya hak untuk bisa mengusung kadernya sendiri, dan itu dibuktikan dengan hari ini kita mengusung kader kita sendiri, dan kita sebetulnya berharap partai-partai pemenang di masing-masing provinsi juga kita dorong untuk maju sendiri gitu. Kenapa? Karena itu kan penghargaan terhadap para pemilih ya yang sudah memberikan kepercayaan kepada partai tersebut. Di Jawa Timur kita buktikan itu, saya kira. Jadi Kim Plus ini sebenarnya hadir hanya untuk mengganjal Anies Baswedan begitu ya. Setelah itu di daerah monggo begitu ya, Pak.
Enggak juga, tidak juga seperti itu. Kan memang dinamika di masing-masing wilayah kan berbeda-beda gitu ya. Di Jakarta PKB kan sejak awal kan sebelum putusan MK keluar ya, kita kan 10 kursi. Kita tentu tidak bisa mengusung sendiri kan waktu itu loh. Sebelum ada putusan MK. Setelah putusan MK keluar kan PKB sudah terlanjur memutuskan bergabung dengan Gerindra dalam koalisi dengan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Dan tentu tidak elok kalau kemudian kita mencabut di tengah jalan, walaupun putusan MK memungkinkan kita untuk maju, tapi kan itu tidak elok secara keputusan politik ya. Kan ada partai yang di tengah jalan juga putar haluan, Pak Zainul. PKB anti kayak begitu. Kita berusaha menjaga fatsun politik, Bang Doni. Jadi yang sudah kita putuskan sebisa mungkin kita pertahankan seperti itu. Jadi apa istilahnya, ini keputusan yang terbaik yang sudah kita ambil. Di Jawa Barat kita juga insya Allah maju sendiri dengan kader kita sendiri juga. Jadi apa istilahnya, semua dinamika pilkada hari ini memberikan ruang yang luar biasa bagi PKB untuk mendorong kader-kadernya sendiri untuk maju, mengikuti jejaknya Gus Muhaimin gitu. Ya, ini mumpung lagi ngobrol sama Wasekjen, emang Jawa Barat yang dimajukan siapa, Pak Zainul? Jawa Barat kita dorong Kiai Acep Adang, Rukyat, ya, itu dari pesantren Cipasung, Tasikmalaya, putranya almarhum Kiai Ilyas Rukyat, salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, baik. Itu sudah firm ya. Ini kan terakhir hari ini nanti malam ya, Pak Zainul ya? Ya, malam ini terakhir jam 00 ya. Dan kita sudah mengambil keputusan untuk mengusung Pak Pasangannya siapa? Kiai Acep. Pasangannya dari kader internal PKB, yaitu Ibu Kita, KDI, salah satu pengurus DPW PKB, dulu selebriti, penyanyi, musisi, masih sebagai kader PKB juga. Siapa Pak, siapa? Ibu Gita. Ibu Gita, oh oke. Ya, Ibu Gita, ya. Oke, baik. Oke, itu ya sudah firm ya. Oke, kita balik ke Jawa Timur lagi. Nah, ini kalau bicara ketokohan, tadi Pak Zainul kan sempat mendengar juga statementnya Mas Hanta Yuda. Faktor figur itu sangat penting di Jawa Timur. Nah, sementara figur Khofifah Indar Parawansa itu kan juga bukan kaleng-kaleng dan bukan kaleng kongguan juga kan, Pak Zainul kan. Nah, bagaimana strategi mesin partai yang sama-sama juga asetnya Nahdliyin ini loh, untuk dalam tanda petik apa iyo bisa kemudian menggetarkan apa ya istilahnya ketokohannya Khofifah yang juga NU begitu loh, Pak Zainul. Kami sangat optimis, Bang Doni. Ya, sama-sama apa istilahnya kongguan, kita kongguannya lebih lebih bisa dinikmati oleh banyak orang lah ya. Bahkan mungkin kongguan isi rengginang kan, kalau rengginang kan bisa sampai level bawah-bawah kan, itu bisa ini kan. Dan Mbak Lulu punya potensi untuk itu. Tadi yang saya sampaikan, Mbak Lulu itu kader-kadernya banyak sekali dan hari ini tinggal memanen sebetulnya, karena beliau ini termasuk salah satu pengurus DPP PKB yang punya talenta luar biasa untuk kaderisasi. Ya, dia betul-betul menanam banyak orang gitu, banyak kader-kader muda. Hampir di 38 kabupaten kota itu ada pasukannya. Dan itu militan-militan semua itu pasukannya Bu Lulu ini. Kita sudah cek gitu. Mereka bisa bergerak secara voluntary, mereka bekerja dengan sukarela, dan mereka siap mencurahkan tenaga, pikiran untuk pemenangan Bu Nur Hamidah. Pak Lukman juga begitu. Mas Lukman ini juga termasuk salah satu figur yang cukup mengakar di Jawa Timur, karena beliau dulu adalah salah satu pengurus di IPNU ya, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, dan beliau juga tanamannya juga banyak di Jawa Timur. Beliau pernah anggota DPR RI juga di Dapil di Bojonegoro dan Tuban. Jadi beliau juga bukan orang yang asing itu di Jawa Timur. Dan saya kira kami optimis 330 DPRD kabupaten kota se-Jawa Timur, kader PKB pasti akan all out, dan itu secara cepat kita sudah buktikan akan bisa mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas pasangan Mbak Lulu dan juga Mas Lukman Hakim ya. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun ya. Kalau diajak balapan, Mas Doni,
ini darah muda semua ini. Wih. Jadi ingat Bang Haji Roma Irama dong kalau darah muda ya. Ya. Kalau saya berani menjamin kalau diajak balapan ya, relawannya Bu Lulu dengan relawannya Bu Khofifa pasti kenceng relawannya Mbak Lulu ini karena muda-muda semuanya gitu. Lah ini posisinya Lulu ini sebenarnya dengan persiapan yang matang, dukungan mesin partai, atau jangan-jangan ala-ala Persebaya ini, bonek ini? Kemerdekaan kita ini juga salah satunya juga tercapai kalau kita nggak bonek, nggak merdeka, Bang. Ya kan? Gitu kan? Resolusi jihad itu menurut saya adalah bagian dari keberanian yang ditelurkan oleh para masyayikh, para kiai kita. Kalau kita perhitungannya terlalu matematis, nggak ada itu resolusi jihad itu. Nggak ada peristiwa 10 November. Dan ini menjiwai spirit dari perjuangan Gus Muhaimin dan kader-kader kita untuk percaya diri, maju, berkontestasi dengan seluruh resources yang kita punya. Gitu. Ya, Pak Zainul, ini kalau kita petakan kompetitor Anda, yaitu Bu Khofifa, itu kan di situ dengan Kim Plus-nya, ada Partai Demokrat di situ. Dan Anda pasti ingat, Partai Demokrat pengalaman kemarin itu Pak SBY di situ, Pak Dekarwo di situ, dan dua-dua tokoh senior Partai Demokrat itu berani turun gunung untuk menyokong calonnya. Kira-kira persiapan apa yang akan dilakukan oleh PKB yang berjalan solo ini untuk mengadang para master ini turun gunung gitu? Kita akan pakai pendekatan man-to-man marking, Mas. Jadi kita akan kawal suara ini, suara untuk pasangan Mbak Lulu dan juga Mas Lukman ini. Dengan cara apa? Kita akan bikin tim yang serapi dan serapat mungkin di setiap TPS. Gitu. Sehingga tidak akan ada celah bagi kontestan lain, paslon, ya, cakup-cakup yang lain untuk bisa melakukan apa istilahnya ya, determinasi intervensi ke basis-basis suara PKB kita. Kita akan jaga dengan sangat rapat dan kita punya pasukan untuk itu, untuk bertempur di lapangan ya bertarung dengan relawan-relawan dan juga kader-kader dari partai-partai lain yang ada baik di Bu Khofifa maupun juga yang ada di pasangannya Bu Risma. Emang ada pasukan potensi intervensi apa sih Pak Zainul yang akan terjadi di lapangan nanti? Pasti kita akan intervensinya pertama dari sisi gagasan ya. Gagasan isu kita pasti akan leading. Kenapa? Karena calon kita fresh, rekam jejak dari calon kita ini sangat bagus, nggak ada beban, nggak ada beban masa lalu gitu ya. Berbeda dengan calon-calon yang lain. Saya kira kita semua sudah punya lah catatannya tentang Bu Khofifa, catatannya Bu Risma, ada semuanya. Nah, itu jauh lebih mudah kita untuk sosialisasi ke bawah. Relawan kita akan lebih mudah untuk bagaimana melakukan gerakan politik, gerpol, ke basis-basis masa kita. Mbak Lulu sangat kuat di wilayah Mataraman, ya. Mas Lukman sangat kuat di daerah pesisir. Nah, untuk yang tapal kuda itu nanti urusannya basis mesin partai PKB yang sangat kuat. Ya di Situbondo, Banyuwangi, Probolinggo, Lumajang, semuanya itu nanti bisa kita selesaikan dengan mesin partai kita dan juga jaringan masyayikh dan juga kiai kita. Untuk urusan Mataraman, Mbak Lulu punya rekam jejak yang kuat di Mataraman. Ya. Mas Lukman punya basis yang cukup kuat di daerah Pantura. Saya kira itu adalah beberapa yang ini. Ya, baik. Pak Zainul, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjutkan diskusi, saya kembali ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah partai-partai pengusung calon gubernur di Jawa Timur. Kalau kita lihat partai pengusung pasangan Khofifa Emil, itu keroyokan, ada kurang lebih 15 partai politik, mulai dari PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, dan juga Partai Prima. Lalu pasangan Risma Gus Hans memang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sama dengan PKB, Partai Tunggal mengusung calonnya Lulu dan Lukmanul. Saya ajak Anda lihat grafis berikutnya terkait elektabilitas calon gubernur Jawa Timur. Ini kalau misalnya Khofifa disandingkan dengan Tri Risma hari ini, tetap Khofifa itu masih
unggul 26,8% menurut Litbang Kompas. Sementara menurut Proximity Indonesia, Kofifa Parawansa elektabilitasnya berada di angka yang luar biasa 55,8%. Sementara Risma di 21,8%. Oke, Pak Zainul, kalau mendengar nama Kofifa Indar Parawansa, Emil Dardak, itu ada 15 partai pengusung, apa ndak dredeg itu ya? Ndak gemeter itu? 1 lawan 15 itu. Bagi kader-kader PKB, Mas Doni, nggak ada istilah dredeg, gemetar, itu nggak ada gitu loh. Ini adalah bagian dari khidmat perjuangan kita kepada warga Nahdlatul Ulama. Kita akan berikan apa istilahnya, pertarungan yang terhormat ya, dengan cara-cara yang terhormat, dan insya Allah kita akan bisa memenangkan kompetisi ini dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu harapan warga Jawa Timur untuk perubahan itu sangat luar biasa. Mereka ingin ada trofi yang memang tidak terbebani dengan masa lalunya, itu yang tidak tersandra dengan masa lalunya, agar bisa mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis. PKB sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur, penguasa mayoritas pemenang di DPRD provinsi, kalau misalnya nanti kita menang pilkada, berarti gubernurnya dengan ketua DPRD-nya kan sama-sama ini, sama-sama PKB-nya. Insya Allah akan lebih mudah untuk mengambil dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Soal pengangguran, soal kemiskinan, soal pendidikan, soal sarana dan prasarana infrastruktur di Jawa Timur, hari ini menjadi catatan yang penting di kalangan masyarakat kita. Catatan bahwa pemerintahan sebelumnya kurang maksimal bekerja dan membutuhkan figur baru. Mbak Lulu bersama dengan Mas Lukman akan mewujudkan cita-cita perubahan itu. Oke, tapi tentu tidak boleh menutup mata Pak Zainul terhadap elektabilitas calon ya. Tadi kita sama-sama lihat bagaimana tokoh Risma dan Kofifa itu memang elektabilitasnya cukup tinggi di Jawa Timur. Lalu apa yang disuguhkan oleh seorang calon gubernur bernama Lulu ini untuk kemudian bisa mengalahkan kedua tokoh yang elektabilitasnya lumayan di atas angin itu, Pak? Ya, elektabilitas itu nanti akan diuji di bilik suara, Mas Doni. Sekarang mungkin tinggi elektabilitasnya, tapi masih ada waktu sekian bulan kita untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dengan cara apa yang tadi itu yang kita sampaikan. Kita akan bikin relawan tim yang rapi dan rapat ya, di mana basis suara PKB kita akan kita jaga di masing-masing TPS. Relawan kita akan masuk sampai ke basis terkecil yaitu TPS. Kader TPS kita akan menjaga dalam konteks pendulangan suara maupun pengawalan suara. Dan kita punya instrumen untuk itu. Instrumen kader-kader muda PKB, baik yang duduk di DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, maupun juga kader-kader yang sudah pernah kita didik dalam proses kaderisasi di PKB, termasuk nanti jaringan para kiai, para masyayikh, para bunyai. Kan Bu Lulu ini juga background-nya pesantren. Yeah. Jadi beliau juga punya jaringan kuat di kalangan bunyai-bunyai. Itu. Jadi kita nggak pernah ragu ini. Ada waktu untuk bisa mengejar elektabilitas Bu Khofifah yang tadi disampaikan sudah ada di angka 26%. Masih ada waktu dan kita akan membalikkan semua keadaan itu. Dan insya Allah pasangan Lulu dan Lukman akan bisa leading, memimpin, memenangkan kompetisi di Pilgub Jawa Timur. Iya, tapi waktu kurang dari 3 bulan apa cukup Pak untuk menggerakkan mesin partai termasuk yang tadi Anda katakan membuat kondisi rapat seperti itu? Sangat cukup. Sangat cukup. PKB punya lembaga saksi yang itu di Jawa Timur termasuk salah satu karena memang DPW dengan basis utama PKB, kita punya saksi di tingkat TPS yang itu secara by name, by address sudah diuji pada saat pileg kemarin, sudah teruji juga pada saat kemarin pilpres, dan mesin itu sekarang sudah siap, tinggal digerakkan saja. Digerakkan, diisi dengan profiling figur, diisi dengan tema-tema kampanye yang bisa menggait pemilih dengan baik, dengan tadi beberapa isu yang strategis tadi itu, tinggal nanti istilahnya diinjekkan ke tim kita dan insya Allah langsung bisa jalan. Karena ini bukan mesin baru,
Ini bukan mesin yang baru bikin, ini sudah ready. Kendaraan sudah tinggal berangkat saja, tinggal sopir sama keneknya aja kemarin kita nunggunya gitu. Ya, jangan lupa logistiknya juga untuk menggerakkan mesin ini. Aman nggak Pak logistik Jawa Timur? Sangat aman, kenapa harus dikhawatirkan? Kan kita punya sistem gotong royong yang kuat di PKB ini. Gotong royong antar kader, ya kan? Kita sangat ready soal itu, nggak perlu dikhawatirkan Mas Doni. Resources kita melimpah di Jawa Timur. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena memang kita punya resources baik material maupun imaterial di Jawa Timur. Yang ini mungkin tidak dimiliki di provinsi-provinsi yang lain ya. Tapi kalau Jawa Timur kita melimpah. Ya, oke. Pak Zainul, ini saya sangat respect pada konfidensi Anda terhadap Pilgub di Jawa Timur. Tetapi dalam kondisi yang bersamaan, PKB ini kan juga lagi banyak istilahnya gangguan-gangguan eksternal gitu kan. Ya, kita tahu sama-sama bagaimana komunikasi Anda dengan PBNU, kemudian juga ada yang ingin menyelenggarakan kongres tandingan dan sebagainya. Itu energinya bagaimana biar tidak terpecah, kemudian fokus mendukung calon Anda di Jawa Timur itu, Pak? Oh, kalau soal kaitannya dengan dinamika yang kemarin soal muktamar segala macam, kita anggap itu nggak ada pengaruhnya itu, Mas Doni. Itu hanya cuman riak-riak kecil aja itu dan tidak akan mengganggu konsolidasi kita. Kita tetap jalan. Dan itu nanti akan selesai dengan sendirinya. Karena apa? Karena ya kita tahu kan, kita sudah hafal kok itu siapa pemain-pemain di belakangnya. Siapa sih? Iya, kita sudah hafal dengan pemain-pemain itu. Inisial. Ya, enggak kan sudah disebut. Lukman Edi. Ya kan? Ya itu kan kader Anda juga toh. Kapasitas mereka ini kita tahu kok. Mas Lukman Edi, Gus Ipul, terus apa lagi itu? Yang sebut itu Gus Coy apa gitu. Kita ini sudah pernah bersama mereka dan kita sudah tahu takarannya. Takaran politiknya udah tahu kita itu. Gitu. Kalau istilah orang Jawa Timur dikilan itu sudah kelihatan gitu loh Mas. Gitu. Jadi nggak pernah kita khawatir sedikit pun itu biasa. Jadi itu riak kecil aja ya? Iya. Oke, Pak Zainul, ini penting juga nih saya harus tanyakan kepada Anda bahwa akan terjadi perang figur atau perang ide seperti yang Anda harapkan dan sampaikan tadi. Karena kata Mas Hanta Yuda tadi, jangan pernah menyepelekan ketokohan atau figur seseorang. Ditambah lagi, darah muda yang Anda gaung-gaungkan tadi akan melawan dengan tokoh, apa tadi katanya? Westue ya, apa? Bangkotan ya? Bangkotan ya. Senior. Tapi kan mereka juga sudah punya rekam jejak, sudah proven gitu loh Pak. Piye iki? Ya, saya kira nggak masalah. Mereka sudah lebih lama menanam, nggak masalah. Tapi kan bahwa cara mereka memanen, kita juga punya cara untuk memanen kan, gitu Mas. Bahwa tanaman yang mereka tanam mungkin karena usianya sudah ini kan pasti orang Gen Z dan generasi milenial pasti ketika dikasih foto 3 figur itu, 3 pasangan itu, saya yakin optimis pasti mereka akan milih Mbak Lulu. Dan juga Mas Budiman. Kalau 3 foto itu disandingkan gitu ya, terus dikasihkan ke generasi muda kita, Gen Z dan juga Gen milenial, saya optimis yakin mereka pasti akan nyoblosnya itu, gitu. Itu siapa? Karena ya mereka pengen ada harapan baru gitu. Tapi kan Pak Zainul belum tahu foto terbarunya Bu Kofifa sama Bu Risma itu apa. Siapa tahu lebih Gen Z gitu nanti, editnya keren gitu loh. Mau dipoles kayak apapun, Bu Kofifa itu muslimat, Bu Risma itu sudah secara usia sudah matang segala macamnya gitu. Saya tidak mau mengatakan, orang pun tetap melihat oh ya ini. Jadi segmentasi pemilihnya pasti akan terfragmentasi sesuai dengan usia. Oke. Dan pemilih Gen Z milenial hari ini pemilih yang terbesar Mas Doni. Oh ya, kalau itu saya setuju. Oke, terakhir, ini Anda harus jawab jujur. Sebenarnya PKB bermain solo memajukan calonnya Lulu Lukman itu benar-benar untuk menang, atau sebenarnya sudah ada deal-dealan dengan Kim Plus Plus, ini hanya untuk mecah biar suaranya ke Risma itu loh, bisa nggak ngumpul di sana gitu loh Pak? Enggak, terlalu naif kalau PKB memposisikan seperti itu Mas Doni. Kita ini partai yang berdaulat, kita partai yang mandiri, dan kita penting untuk memajukan kader kita. Itu bagian dari investasi politik kita jangka panjang. Baik, ya. Pak Zainul Munasihin, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sampai jumpa, selamat malam Pak. Mas Doni. Selamat malam, terima kasih Mas Doni. Ya, baik, pemirsa demikian diskusi kami dengan Wakil Sekjen PKB Zainul Munasihin. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih segera kembali sesaat lagi.